Dewa medis terkuat. Bab 63 pria yang tidak harus kamu provokasi. Malam harinya, setelah makan malam, Xiao Chen mengajak putrinya jalan-jalan. Begitu mereka keluar dari gerbang komunitas, sebuah mobil Aston Martin berhenti di samping ayah dan anak perempuan itu. Xiao Chen sedikit mengernyit, dan seorang pemuda berjas keluar dari mobil. Melihat Xiao Chen, sudut mulutnya sedikit terangkat dengan senyum di wajahnya. "Halo, apakah kamu Xiao Chen?" Xiao Chen mengabaikannya. Melihat Xiao Chen tidak mengatakan apa-apa, pihak lain tidak marah. Dia baru saja datang pada Xiao Chen, tersenyum dan mengulurkan tangannya. "Perkenalkan, nama saya Ruan Chenglong. Saya Direktur Muda Grup Ruan. Saya juga yang baru saja mengajak Anda berkencan." Xiao Chen tidak berjabat tangan dengannya, tetapi berkata dengan acuh tak acuh. "Aku seharusnya menolakmu." Ruan Chenglong menarik tangannya, terkekeh, dan berkata, "Aku tahu, tapi menurutku Tuan Xiao terlalu terburu-buru. Saya tahu bahwa Anda, Tuan Xiao, sangat cakap dan telah mengembangkan beberapa formula kosmetik berkualitas tinggi, dan memberikannya kepada Su Ruoxue. Namun, maafkan saya karena terus terang, Su Ruoxue tidak memenuhi syarat untuk menunjukkan efek sebenarnya dari formula Anda. Dia hanyalah seorang gadis muda yang baru saja memulai. Bahkan jika dia mendirikan Su Cosmetics Group, itu tidak layak disebut sama sekali. Dan grup Ruan kami memiliki kekuatan yang cukup untuk membantu Anda mengembangkan kosmetik Anda. Selama Anda memilih untuk bekerja sama dengan saya berjanji kepada Anda bahwa saya akan menghasilkan setidaknya 1 miliar per tahun." Xiao Chen tampak acuh tak acuh. "Apakah kamu sudah selesai?" Ruan Chenglong sedikit mengernyit, dan Xiao Chen berbicara lagi. "Sekarang setelah selesai, kau bisa keluar dari sini. Anda." Ekspresi wajah Ruan Chenglong berubah agak jelek. "Tuan, saya datang ke sini dengan niat baik untuk membicarakan bisnis dengan Anda. Apakah Anda tidak peduli dengan bisnis bernilai miliaran dolar setahun? Jika Anda tidak percaya, saya dapat membayar Anda sekarang." Xiao Chen berbicara untuk terakhir kalinya. "Aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya, keluar." Wajah Ruan Chenglong berangsur-angsur menjadi suram. "Xiao Chen, tuan muda ini memberimu muka, jadi aku datang untuk berbicara langsung denganmu. Tapi, jangan malu-malu. Aku berkata sejujurnya, di seluruh Jiangbei, tidak banyak orang yang mampu membayar harga semahal aku. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Selain itu, status keluarga Ruanku di Jiangbei sangat luar biasa, dan hubungan kami sangat kuat sehingga kau tidak dapat membayangkannya. Jika kau bersikeras untuk menempuh jalanmu sendiri dan bersikeras menentangku, aku jamin kau tidak akan dapat bertahan hidup di Jiangbei." Begitu dia selesai berbicara, Xiao Ye menamparkan wajahnya. Bang! Kekuatan yang sangat besar itu membuat Ruan Chenglong terlempar di tempat. Dalam sekejap, Ruan Chenglong menabrak kap mobil spotnya dengan keras. Dia begitu pusing sehingga tidak dapat pulih dalam waktu lama. Xiao Chen hanya menarik putrinya pergi. "Ayah! Kenapa ayah memukulku?" Jika Anda bertemu dengan orang bodoh yang tidak bisa diajak bicara, memukulnya seringkali merupakan cara termudah untuk menyelesaikan masalah. Sama seperti tadi, saya sudah menyuruhnya pergi beberapa kali. Tapi anak ini masih tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Jika saya tidak memukulnya, dia akan marah sampai mati. Oh! Lain kali kalau ada yang ngomong terlalu banyak sama aku juga bakal hajar dia. Baiklah. Kalau anak perempuan, tarik saja rambutnya, dan kalau anak laki-laki, tendang saja selangkangannya. Ayah sudah mencobanya, dan itu yang terbaik. Bagaimana jika bukan laki-laki atau perempuan? Bunga krisan bertebaran di tanah, rahasia pembunuhan 1000 tahun. Itu pilihan terbaikmu." Suara itu berangsur-angsur menghilang, dan Ruan Chenglong perlahan-lahan memanjat, menatap sisa-sisa Xiao Chen dan putrinya dengan kebencian di matanya. Dia meludahkan gigi bercampur darah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dengan pukulan di kap mobil, Ruan Chenglong memutar nomor. "Halo. Apakah ini Husi? Saya Ruan Chenglong. Saya ingin Anda berurusan dengan seseorang. Saya akan mengirimkan informasinya kepada Anda di WeChat. Jangan biarkan dia melihat matahari besok. Setelah Anda selesai, saya akan memberi Anda 5 juta. Setelah menutup telepon, wajah Ruan Chenglong penuh dengan kebencian dan dia berkata dengan dingin. "Xiao Chen, tunggu saja aku. Aku akan memberitahumu harga yang harus dibayar jika kau melawanku. Jika kau berani memprovokasiku, aku akan memastikan kau mati tanpa tempat pemakaman." Xiao Chen, tentu saja, tidak tahu bahwa Ruan Chenglong sebenarnya ingin membunuhnya, tetapi bahkan jika dia tahu, itu tidak masalah. Hanya seorang Ruan Chenglong, Xiao Chen, bahkan tidak perlu menganggapnya serius. Ayah dan anak perempuannya datang ke taman terdekat dan mendengar lagu padang rumput dari jauh. Ketika mereka mendekat, mereka terpesona oleh postur menawan para bibi yang sedang menari.
Itu membuat orang ingin menendang mereka. Xiao Zi sangat tertarik dengan tarian para bibi tersebut. Bagaimanapun, dia masih anak-anak dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar tubuhnya bersama mereka. Xiao Chen tidak terlalu mengekang putrinya, membiarkannya berdansa bersama orang lain, sementara dia memperhatikan seorang lelaki tua bermain catur tidak jauh dari situ. Orang tua itu telah duduk di sana cukup lama, dan yang tidak biasa ialah ia sedang bermain catur sendirian. Xiao Chen berspekulasi bahwa hal itu terutama disebabkan karena dia tidak bermain catur, tetapi Go. Tahukah Anda, meskipun Go merupakan salah satu harta nasional negeri Yan, banyak anak muda yang tidak suka mempelajarinya. Seiring berjalannya waktu, ada perasaan samar bahwa itu akan hilang. Orang tua itu bermain catur sendirian sejenak, dan sepertinya merasakan tatapan Xiao Chen, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Anak muda, apakah kamu juga ahli bermain catur? Xiao Chen menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa mengatakan saya ahli dalam hal itu, saya hanya tahu dasar-dasarnya. Oh, kalau begitu, mengapa kau tidak ikut bermain denganku, orang tua? Membosankan sekali bagiku bermain sendiri. Orang tua itu mengundang dengan senyuman. Xiao Chen melirik Xiao Zi dan mengangguk. Asal dia sadar akan situasinya, Xiao Zi tidak akan mendapat masalah. Mereka datang dan duduk berhadapan dengan lelaki tua itu. Keduanya memisahkan bidak catur hitam dan putih, dan lelaki tua itu memberi isyarat mengundang. Kamu duluan. Xiao Chen tersenyum acuh tak acuh. Kamu duluan. Orang tua itu terkekeh. Anak muda, aku tidak mengatakan sesuatu yang sombong, tetapi aku tidak ingin menggertakmu. Jika aku menyerang lebih dulu, aku khawatir kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 gerakan dan akan menyerah. Xiao Chen tersenyum lagi. Sudah lama aku tidak menyentuh bidak catur. Aku tidak familiar dengan bidak catur. Kamu yang memulai permainan. Orang tua itu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan saja, karena kamu bersikeras melakukan ini, maka aku akan mengambil tindakan terlebih dahulu. Dia sudah memutuskan bahwa dia akan memberikan Xiao Chen suatu saat nanti. Dia akhirnya menemukan seseorang yang bersedia bermain dengannya, dan dia tidak bisa membiarkannya pergi. Oleh karena itu, secara langsung, orang tua itu hanya melakukan gerakan biasa saja. Gerakannya ini sungguh acak dan tidak berguna, hampir tidak berguna. Jelaslah bahwa dia menyerah. Xiao Chen mengangkat sudut mulutnya sedikit, tetapi tidak banyak bicara. Permainan di papan catur hanya dapat diekspresikan dengan buah catur. Begitu dia selesai berbicara, dia meletakkan bidak catur itu. Tampaknya seperti gerakan sederhana, tetapi membuat lelaki tua itu langsung gemetar. Aura besar menyerbu ke arahnya, membuat seluruh kulit kepalanya mati rasa. Ini. Bab 64, Pria Aneh. Xiao Chen berkata dengan tenang. Apa? Oh, tidak. Tidak ada apa-apa. Orang tua itu menyeka keringat di dahinya, memegang bola dengan 2 jari, dan bermain sepanjang jalan. Xiao Chen tidak memikirkannya sama sekali dan melancarkan gerakan lain. Putra kedua membuat kelopak mata lelaki tua itu berkedut lagi. Dia menelan ludah dalam-dalam, dan keringat dingin di kepalanya makin deras. Segera setelah itu, dia gemetar dan melancarkan gerakan lain. Putra ketiga Xiao Chen mengikuti dari belakang. Dia masih tidak memikirkannya sama sekali, tetapi niat membunuh dalam ekspresinya tidak berkurang sedikitpun. Bahkan begitu kuatnya, sampai-sampai lelaki tua itu tidak dapat menahan gemetar. Dia menatap Xiao Chen lekat-lekat, mengambil bidak catur itu, memegangnya lama sekali, dan akhirnya meletakkannya dengan penuh rasa getir. Aku kalah. Xiao Chen sedikit mengernyit. Baru permulaan dan kamu sudah menyerah. Orang tua itu tersenyum pahit, menyeka keringat di dahinya, dan berkata. Adik kecil, oh tidak, Tuan, tolong berhenti menggodaku. Kau dan aku sama-sama tahu bahwa aku sudah kalah sejak kau mengambil langkah pertama. Hanya mengandalkan momentummu, aku tidak bisa bergerak maju. Bahkan jika aku terus maju, aku akan mati dalam beberapa langkah. Aku tidak percaya. Aku sudah tua, tetapi kupikir kemampuan caturku sudah mencapai puncaknya. Hari ini, setelah bertemu denganmu, aku akhirnya menyadari betapa luasnya langit. Sambil mendesah dalam-dalam, mata lelaki tua itu penuh kekaguman. Xiao Chen terkekeh. Besarnya langit tergantung pada besarnya hatimu. Jika hatimu seluas lautan, maka dunia ini seluas lautan. Jika hatimu seluas langit, maka dunia ini seluas langit. Setelah berkata demikian, dia berdiri, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan berjalan ke arah Xiao Zi. Biarkan saja orang tua itu dan nikmati apa yang baru saja dia katakan. Pada saat ini, seorang wanita juga berjalan dari sisi lain taman. Usianya sekitar 24 atau 25 tahun. Tubuh bagian atasnya ditutupi dengan kemeja olahraga berwarna merah muda yang basah oleh keringat dan melekat erat di tubuhnya. Tubuh bagian bawahnya ditutupi dengan celana pendek olahraga merah muda yang serasi.
Kakinya yang panjang dan sehat berwarna gandum tampak sangat ramping. Kaki mungilnya, ukuran 35, mengenakan sepatu kets Adidas putih, dan seluruh pakaiannya penuh dengan kecantikan awet muda. Kakek. Kok bisa si kakek bisa main Go bareng orang lain? Orang tua itu tertawa, mengusap dagunya dan berkata, Sinyu, kakek bertemu dengan pria aneh hari ini. Manusia aneh. Melihat ekspresi bingung di wajah gadis itu, sang kakek pun langsung menyingkirkan papan caturnya, memanggulnya di punggungnya, lalu meninggalkan taman itu. Ayo pulang. Gadis itu melirik Xiao Chen yang tengah mengurus Xiao Ziyi dengan bingung, lalu tak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening sedikit. Pria aneh apa? Dia masih sangat muda, dia pasti pembohong. Aku harus bicara dengan kakek dan jangan biarkan dia tertipu oleh orang seperti ini. Di sisi lain, Xiao Chen tentu saja tidak tahu bahwa dia telah dianggap sebagai pembohong besar oleh cucu lelaki tua itu. Tentu saja, kalaupun dia tahu, dia terlalu malas untuk mempedulikannya. Mereka hanya bertemu secara kebetulan dan dia bahkan tidak tahu nama masing-masing, jadi mengapa dia harus peduli dengan pendapat orang lain. Datang ke sisi Xiao Ziyi, Xiao Chen berjongkok dengan penuh pertimbangan, mengeluarkan syal sutra, dan menyeka keringat di dahi putrinya. Gadis kecil itu terutama menyukai dansa persegi. Wajahnya memerah karena menari dan kepala kecilnya basah seolah-olah dia baru saja ditarik keluar dari kolam renang. Ayah, menari itu menyenangkan. Xiao Chen mengusap kepala kecilnya. Kalau begitu, mari kita ke sini untuk bermain setiap hari mulai sekarang, oke? Xiao Ziyi mengangguk penuh semangat, matanya yang besar tidak mampu menyembunyikan kegembiraan. Baiklah, ayo berangkat. Hari sudah malam. Sebaiknya kita pulang dan istirahat. Bagus. Xiao Ziyi segera berbalik ke belakang dan berbaring di punggung Xiao Chen. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Gadis kecil ini menghabiskan seluruh tenaganya saat menari, dan sekarang dia harus digendong pulang sendiri. Namun, karena cintanya kepada putrinya, Xiao Chen tetap menggendongnya di punggungnya. Keduanya berjalan menyusuri jalan setapak yang sepi menuju kawasan pemukiman. Akan tetapi, begitu mereka sampai di sudut, Xiao Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan matanya memancarkan sedikit rasa dingin. Mengikuti dari belakangnya, sebuah mobil van Brilliance Jinbei dengan cepat berhenti di depannya. Beberapa pemuda berpakaian lusuh segera melompat keluar dari mobil, masing-masing memegang batang baja yang setengah patah di tangan mereka, dan bergegas menuju Xiao Chen dan putrinya. Kakak, buat dia lumpuh. Tanpa berkata apa-apa, pemimpin itu mengambil batang baja dan memukul langsung ke kepala Xiao Chen. Namun, ketika batang baja itu baru saja diangkat, dua sinar dingin yang tajam keluar dari mata Xiao Chen. Hanya dalam sekejap, lawannya terlempar oleh kekuatan yang sangat besar. Dengan keras, ia menembak langsung ke mobil van itu dan hampir membalikkan mobil van itu. Orang-orang lainnya sudah mengikuti jejak orang itu sebelum mereka sempat bereaksi. Ledakan, ledakan, ledakan. Dalam sekejap mata, semua orang terlempar mundur, dan saat mereka mendarat, tak seorang pun yang hidup. Ketika sang pengemudi melihat kejadian itu, ia begitu ketakutan hingga mengompol di celananya saat itu juga. Dia terdiam. Dia menginjak kopling, menyalakan kunci kontak dan memindahkan gigi, siap untuk melarikan diri. Akan tetapi, saat ia menginjak pedal gas, mobilnya tidak bergerak sama sekali, meskipun ada suara bergerak keras dari ban. Ketika dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan, dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam air es dan menggigil hebat. Di depan mobil, tatapan mata Xiao Chen dingin, sementara Xiao Ziyi tertidur telentang, air liur mengalir dari mulut kecilnya, dan senyum konyol muncul di wajah kecilnya dari waktu ke waktu. Pemandangan yang sangat aneh ini membuat pengemudi berteriak. Tolong! Hantu! Hantu! Tatapan mata Xiao Chen sedingin es, dan dia berkata dengan tenang. Jangan berteriak, aku telah memasang penghalang, orang-orang di sekitar tidak akan bisa mendengar atau melihatmu. Pengemudinya benar-benar mogok. Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui hal ini. Jawab aku, siapa yang mengutus kamu? Sopir itu segera berkata. Itu saudaraku. Kau seharusnya sudah mendengar tentang harimau berhati hitam dari Jiangbei. Aku orangnya saudaraku. Jika kau membunuhku, saudaraku tidak akan membiarkanmu pergi. Kalau begitu, dia harus bisa mengalahkanku. Begitu dia selesai berbicara, mata Xiao Chen bergerak sedikit, dan mobil van itu langsung dilalap api. Tidak. Pengemudi van itu berteriak, dan seluruh van itu meledak seketika. Saat penghalang itu meledak, terdengar suara ledakan keras yang membuat semua orang di taman ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Sepertinya ada kecelakaan mobil, segera panggil polisi. Bagi orang-orang biasa, bila menjumpai hal semacam itu, mereka akan panik seperti segerombolan semut di wajan panas. Adapun Xiao Chen, dia telah berteleportasi kembali ke villa.
Setelah membaringkan putrinya yang sedang tidur di tempat tidur, Xiao Chen dengan santai melemparkan penghalang dan berbalik untuk pergi. Kisha, awasi putriku. Janji. Sebuah respon menggelegar terdengar di udara, dan Xiao Chen mengambil beberapa langkah dan menghilang ke udara seperti hantu. Bersambung.